penonton ya merasa bahwa secara sinema it's a very cinematic experience yang berasa banget menonton film ini sebesar ya. It's surprised them how Indonesia get made. Tapi buat saya itu juga sekaligus agak menjadi catatan pribadi karena we do have a lot of good movies sebenarnya yang mungkin dunia belum lihat. Kendala kita banyak lah ya, tapi berangsur-angsur itu bisa diatasi dengan jejaring yang terjadi, keterlibatan film Indonesia di festival internasional dan lain-lain. Jadi akhirnya ini berkembang terus gitu. Rasanya akan menjadi menarik ketika jejaring itu kita bawa ke Indonesia, dan itu berhasil dilakukan oleh Jam Market tahun lalu atau Jam festival film yang membawa beberapa program tentang Indonesia, dan kemudian kita bisa bertemu dengan mereka berjejaring. Mungkin itu Rotterdam buat saya adalah sebuah presentasi film Indonesia dengan genre yang beragam. Tapi kalau kita lihat, hampir semua film-film itu memang sangat Indonesia sekali. Mas Garin tentang Ratna Sunyi, Midnight in Bali, Another Life, Another Side of Bali di Australia Robbie. Tiba-tiba kita punya tema tentang cinta yang dibalut dengan latar peristiwa masa kolonial lewat film memori tentang kota. Tiba-tiba ada tentang periodik yang jauh lebih jauh lagi, yaitu Gowok settingnya 1941. So it captures a lot of Indonesian side back in the days. Buat saya itu menarik sekali. Rotterdam itu menjadi pembuka awal tahun yang menarik, ditambah dengan fakta yang baru saya dengar. Penonton Indonesia di atas 5 juta penonton sampai dengan bulan Februari, atau bahkan belum tentu akan 8 juta. If I'm not mistaken ya, ini jangan di-quote dulu, dicek lagi. Tapi setahu saya baru kemarin angkanya di bulan Februari itu masuk 8 juta. It's a very good news. Ini tuh yang bisa share dari Rotterdam. Mungkin ada ngobrol sama programmer festival di sana yang paling menarik, karena saya juga lagi ada film untuk ngobrol banyak dengan orang. Jadi pengalaman dulu. Iyalah sekalian gitu ya, berjejaring namanya juga. Kemudian ya itu menurut saya yang mungkin dilakukan, ngobrol-ngobrol. Ya tentu menjalani tugas juga untuk menjalani interview dengan media, karena kan ada sesi industri, media dan industri, ada sesi untuk menonton film Indonesia lagi. Kalau kerjasama yang dibawa pulang, saya rasa sudah terjadi justru sebelum dengan penandatanganan NL Fund kemarin di Belanda di Jam itu membuka penandatanganan itu membuka hal itu yang untuk kemudian berkembang. Film Memori itu paling dan NL Fund. Jadi ada kerjasama yang dilakukan. The rest saya rasa mungkin filmnya ini ya, Four Seasons in Java itu akan menjadi salah satu film yang potensial yang kerjasama mungkin dengan entah tadi ada namanya saya lupa dengan institusi apa. Jadi tentu potensi itu ada, dan saya yakin cukup besar kayaknya akan porsinya, karena melihat kita banyak sekali sebenarnya memotret film Indonesia dengan berlatar belakang masa-masa penjajahan itu banyak banget. Jadi kayaknya ya it would be few maybe co-production atau kerjasama dalam bentuk lainnya yang akan terjadi antara mereka Indonesia dan pusat film. Kalau tadi misalnya kan sempat mention soal pemerintah tuh harus support film-film yang dari festival itu untuk bisa layar secara lebih panjang dan layar yang lebih sepakat dengan masalah itu atau masalah punya perspektif lain. Oke, makasih ya Mas. Udah dapat satu juga. Kalau gini, festival film itu ada juga untuk memberikan ruang alternatif bagi film-film mereka punya tuh biasanya. Jadi setiap festival punya karakteristiknya masing-masing, dan biasanya ada tema-tema tertentu yang diusung tiap-tiap International Film Festival. Tahun ini arahnya lagi kemana, isu apa yang mau diangkat, film-film yang mereka pilih juga biasanya ada tuh. Mereka lagi mau mengarah ke isu yang ini misalnya. Kalau film itu kembali ke Indonesia, menurut saya penting sebenarnya untuk memiliki nafas, karena kita tahu film festival itu kan cenderung
sebenarnya kan nggak ada istilah film, agak sulit saya mengelaborate istilah film festival gitu. Ini adalah film yang ditayangkan di sebuah festival, tapi film festival, film box office juga bisa jadi film festival gitu. Jadi it depends gitu kan. Kalau ada dukungan berupa memperpanjang, itu saya rasa menjadi nafas yang melegakan untuk independent filmmaker. Mungkin itu saya memakai istilah itu, independent filmmaker, yang kadang-kadang mungkin dalam rangkaian antrian pasti kan juga nggak mudah ya bersaing dengan film lain, dan itu udah ada mekanisme bisnis yang biasanya sudah terbentuk, sehingga kadang-kadang ketika pun akhirnya tayang mungkin nafasnya lebih pendek. Nafas pendek panjang ini juga tergantung penonton. Jadi balik lagi, kita juga perlu tahu karakteristik penontonnya seperti apa. Kalau saya pribadi, tentu apapun yang mendukung filmmaker ini pasti saya setuju. Tapi mungkin kita butuh satu hal lain yang sedang saya susun draftnya, saya bawa ke salah satu menteri mengenai potensi untuk apakah mungkin Indonesia memiliki pertumbuhan layar yang lebih signifikan. Tapi nanti itu saya bahas di pertemuan. Film yang ya tadi kok itu kan diterima antusias di Rotterdam, nah itu kan nanti akan tayang di Indonesia juga. Yeah. Nah mungkin harapannya seperti apa untuk penonton Indonesia? Gitu. Ya kalau saya tentu berharap sekali, karena penonton film itu pada akhirnya adalah orang-orang yang saya sebagai pemain menunggu-nunggu untuk mereka bisa merespon film dengan baik. Artinya mau menonton, kita bergantung banyak pada penonton film, sehingga apresiasi dari mereka itu bentuknya adalah dengan mereka meluangkan waktu mereka ke bioskop Indonesia. Saya tentu berharap mudah-mudahan penonton film Indonesia bisa menikmati Go Walk di sinema segera. Mungkin Mei, Juni, kalau saya tidak salah jadwal tayangnya. Mas Anu lebih tahu pasti. Kemudian saya berharap bisa ditonton sebanyak-banyaknya penonton film Indonesia, dan semoga suka film. Intinya saya berharap mudah-mudahan penonton meluangkan waktu untuk menonton film. Film Pangku kapan? Masih panjang, masih jauh kalau itu Mas. Tapi Mas, biasanya masih banyak pertanyaan nih soal yang kalau misal di dunia film tuh kenapa sih kayak film-film festival tuh yang sebenarnya di luar tuh pasti dapat banyak penghargaan, tapi ketika di dalam negeri sendiri tuh penontonnya tuh sulit bertumbuh. Jadi kayak nafas jauh lebih pendek gitu kalau secara bisnis gitu. Nah, mungkin pandangan seperti apa? Satu, pastikan kalau film-film yang sangat independen, cara mereka mempromosikan juga mungkin tidak bisa semasif studio-studio besar. Artinya capital mereka juga lebih terbatas. Itu semua butuh modal. Promosi film itu butuh modal, butuh biaya. Kadang-kadang mereka mungkin justru dengan harapannya ketika di festival-festival mereka udah diputar memenangkan sesuatu, itu bisa jadi buzz teman-teman media di Indonesia untuk kemudian menjadi bahan pemberitaan. Karena kadang-kadang ya kendala-kendala seperti itu pasti dihadapi. Minimnya budget promosi, sehingga mereka mau create awareness juga sulit. Atau ada juga sebagian, saya pernah berbicara dengan beberapa filmmaker yang merasa bahwa memang film seperti ini tentu berharap ditonton banyak, siapa yang nggak senang. Tapi gue juga sadar bahwa film seperti ini akan sangat niche. Nah, market niche Indonesia itu kan kenapa disebut niche? Karena memang kecil mungkin community-nya, ruang-ruang alternatifnya yang mesti lebih banyak. Sehingga mungkin gerakan ini bisa, film alternatif itu bisa semakin memiliki ruang pemutaran yang tidak terlalu memberikan mereka nafas yang berkokoh-kokoh. Gitu. Mungkin itu. Peran pemerintah sendiri harapannya untuk para sinias dan dunia perfilman seperti apa mungkin ke depannya? Terus memberikan dukungan yang komprehensif, yang signifikan, kemudian tepat sasaran. Dunia film itu sangat saya selalu bilang orang-orang film itu orang-orang yang resiliensinya tinggi, daya juangnya tinggi, mereka bisa beradaptasi di berbagai macam situasi. Tidak jarang juga cara mereka untuk bisa masuk ke festival, mereka juga harus bergerak sendiri dulu. Itu tidak jarang dilakukan oleh orang-orang. Jadi buat saya, ketika pemerintah bisa melalui polisi peraturan yang memberikan dukungan terhadap filmmaker, kita nggak hanya bicara tentang pembuatan film, kesejahteraan pekerja film itu juga menjadi faktor penting. Hari-hari ini mungkin kita sering dengar
ada isu-isu tentang wah kerjanya 30 jam atau apa, saya sempat membaca itu. Buat saya itu justru membutuhkan juga perhatian khusus, mengatur jam kerja dan lain-lain. Itu mungkin wilayahnya mungkin saya kalau tidak, mudah-mudahan saya nggak salah ya, tapi Kemenaker harusnya, Kementerian Tenaga Kerjaan harusnya juga bisa mengakomodir isu-isu tersebut. Karena banyak hal. Kalau kita ngomongin dukungan itu akan terlalu panjang, tapi sejauh ini saya rasa untungnya teman-teman di perfilman itu vokal, berani menyampaikan pendapat, dan tidak jarang pendapatnya juga didengar. Mungkin relasinya cukup dekat kali hubungan. Itu saja. Momen menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan mungkin kegiatannya Hari mana ke Ramadan? Sebelum pergi ya mungkin Menyambutnya maksudnya? lihat hal-hal yang biasa dilakukan. Alhamdulillah dulu masih bisa ketemu Ramadan lagi, saya bersyukur. Mudah-mudahan puasanya seperti tahun lalu bisa lancar, full, kemudian nggak ada persiapan khusus sih sebenarnya. Apa ya? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin sahurnya atau bukanya Hal yang apa. biasa dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan unik. Saya udah mulai memprediksi itu. Kayak itu umum. Karena mungkin kalau itu saya jujur nggak ada. Karena saya tuh bukanya makannya sedikit, sahurnya juga sedikit, gitu. Jadi saya susah untuk ngomong, biasanya pasti buka harus ada apa, dan saya jarang buka dengan sesuatu yang manis justru, dan apalagi waktu sahur, karena itu glukosa kita bisa langsung spike tuh. Jadi saya justru makan makanan yang savory aja, yang asin, protein, menghindari sesuatu yang terlalu gula. Kan tetap aktif juga nantinya pasti. Iya. Nah itu gimana tuh menjaga puasanya nanti ke depan? Itulah tantangan puasa, bukan hanya menjaga nafsu makan, tapi menahan diri dari berbagai macam hal lainnya gitu. Sekaligus nyelesain pangku ya di puasa itu. Pasti. Puasa itu kita ke Hong Kong. Untuk pangku, ya pangku akan ada di Hong Kong Film Lab. Ya. Untuk WIP itu film Indonesia salah satunya di WIP, Work in Progress. Terus ada 2 film Indonesia di Development Section. Kayaknya satu animasi, satu film feature film. Jadi ya saya akan fokus tanggal 16 sampai 20 Maret ini akan ada di Hong Kong untuk WIP. Untuk pangku. Thank you teman-teman semua.